Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021. Jadi saya akan bahas langsung ya. Eh, Kali ini mengenai perbankan yang bank kecil ya. Jadi di bawah buku 3, buku 1 sama dengan buku 3 ya, seperti itu ya. Saya bahas totalnya ada 7 saham ya. Saya mulai langsung dengan BBB. Jadi BBB ini kan dia akan mengadakan right issue ya, put 5 ya. Tapi saya cek kok, saya belum mendapatkan informasi rasio dan harga pelaksanaannya ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin saya ada kelewatan atau gimana. Kalau yang ada yang tahu silakan komen ya, seperti itu ya. Karena saya cek di websitenya KSEI ya, itu dia belum tampak ya atau belum muncul ya informasinya untuk right issue-nya, seperti itu untuk rasionya dan harga pelaksanaannya. Ini saya barusan cek ulang ya. Yang terakhir itu yang nampak hanya BAPP, BBRI dan BHIT ya untuk bulan September ini ya. Jadi mudah-mudahan sih menyusul informasinya ya. Saya belum tahu. Uh, tapi di sini dia akan melaksanakan right issue ya. Kalau kita lihat di weekly chart-nya ya, dia memang range-nya sudah saya sebutkan ya untuk support resistance-nya ya. 1365, 1365 dan 1965. Minggu lalu dia masih belum berhasil breakout ke atas 1965 ya. Jadi masih di range-nya ini ya. Maaf. Kalau kita lihat dari daily chart-nya ya, yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya, karena saya sudah sebutkan kalau turun di bawahnya 1600 lebih baik jual dulu sebagian, dan kalau turun di bawahnya 1490 juga jual dulu sebagian ya, seperti itu ya, jual dulu semuanya ya, karena saya sebutkan bagi menjadi dua bagian. Jadi di sini juga saya juga sebutkan area buy on weakness 1400 ya. Artinya kalau misalnya belum punya sahamnya ya, kalau misalnya dia turun di bawahnya 1400, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 1400 ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1490 tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya masih tetap di 1965 itu untuk BBB ya. Jadi nanti arahnya kemana sebelum right issue atau sesudah right issue apakah bakalan dinaikkan tinggi, kita belum tahu ya, pastinya belum tahu. Tapi kita hanya fokus di pergerakan harganya di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1400, dia resiko turun di bawahnya ini ya. Ini swing low-nya di 128 1240 ya. Jadi kalau dia breakdown di bawah 1400, dia peluang untuk testing 1240 ya. Kalau dia turun di bawah 1240, menurut saya jangan ragu-ragu untuk jual ya. Kalau dia sudah di bawah 1240, dia turunnya bisa dalam ya. Karena di sini kita lihat sebelah kiri ini dia nggak ada candle sama sekali sejauh sampai dengan ini ya. Kalau kita lihat swing high sebelumnya dia di level ini ya. Oh, jauh banget di bawah ini sebelum dia right issue sebelumnya ya. Ini di harga sekitar kurang lebih 975 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1240, dia kemungkinan dropnya bisa cepat ya, seperti itu ya, dalam ya, seperti itu ya. Jadi maksimum pasang stop lossnya di 1240. Kalau yang mau buy menurut saya sih jangan terlalu banyak ya, karena saya belum tahu rasionya berapa dan harga pelaksanaannya untuk right issue-nya ya, seperti itu ya. Jadi susah kalau mau kasih saran ya. Karena saya tadi cek belum ketemu ya, seperti itu, terus terang aja. Mungkin saya kelewatan, kalau yang tahu silahkan komentar ya. Tapi di sini yang sudah punya ya hati-hati aja pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu untuk BBB ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBKP ya, dia masih potensial turun lagi ya, jadi hati-hati sudah punya. Jadi yang saya bahas di analisa saham mingguan bukan berarti pasti buy ya, bukan berarti seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, dia masih cenderung testing area 428 dan 396 ya, ini area supportnya kurang lebih ya. Uh, Memang dia kalau dia berhasil rebound lagi ya, target resistennya di 625 ya, kurang lebih sama dengan sebelumnya. Jadi saya nggak ganti-ganti, support resistennya untuk weekly-nya di 428 dan 625. Jadi sekarang di tengah-tengahnya masih resiko cenderung testing ini ya, 428 dan 396 itu support areanya. Kalau untuk daily-nya, kalau kita perhatikan untuk BBKP ya, dia memang ini saya sebutkan di sini ya, area buy weakness dia berhasil rebound, tapi dia gagal ya, harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian kalau dia turun di bawah 520, harusnya sudah punya, harusnya jual dulu ya semuanya ya. Kemudian buy on weakness-nya berikutnya di area mana, sekitar 460-an di sini ya, 460 sampai dengan 462 ya, area Fibonacci retracement
50%-nya ya. Karena sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi dia rupanya dia kalau kita lihat ya, dia masih testing support berikutnya di Fibonacci retracement 50%-nya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih sebaiknya tunggu dulu ya kalau yang mau buy on weakness ya. Tunggu karena dia masih belum nyentuh 460 ya. Kalau dia sudah berhasil nyentuh 460, kalau dia berhasil rebound, barusan kita beli ya. Belinya di level 472 ya, kita beli ya. Kemudian naik lagi ke atas, ini 472, 880 terlalu dekat ya, saya hapus saja. Jadi kalau naik lagi ke atas 488 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu yang mau buy on weakness. Memang sudah dekat di sini ya. Atau kalau misalnya sampai di 460 nggak dikasih, kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil rebound ya, naik ke atas 505 buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya masih tetap sama ya, kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 550-an ya sini ya. Kalau mau tambah lagi ya mungkin terakhir di 540 ya. Ya mudah-mudahan antisipasi dia breakout ke atas 590. Tapi perlu diingat BPKP ini dia juga akan mengadakan right issue ya. Dia put 6 ya untuk BPKP. Disebutkan bahwa dilusi maksimum adalah 51,8% bagi yang tidak menembus ya. Jadi rasionya cukup besar ya, 500 banding 538. Jadi 500 pemegang saham lama mendapatkan hak 538 saham baru ya. Harganya sih belum tahu ya seperti itu ya. Tapi yang jelas Bosowa ya tidak boleh menebusnya lagi ya karena keputusan dari pengadilan kalau nggak salah ya, hasil keputusan dari sengketa sebelumnya. Jadi saya nggak bahas mengenai sengketanya dulu ya. Saya akan fokusnya di pergerakan harganya di sini ya untuk BPKP. Masih belum yakin ya kira-kira rasionya berapa harga pelaksananya. Rasionya sudah ada 500 banding 538 tapi harga pelaksananya masih belum pasti setahu saya. Nanti keputusannya mungkin sekitar dekat-dekat sebelum 27 September 2021 ya seperti itu ya. Itu untuk BBKP. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia turun di bawahnya 460 ya, dia ada kemungkinan testing support area sekitar ini ya, 396 sampai dengan area ini ya, 414 di sini ya kalau yang dari harian. Kalau dari weekly-nya kan tadi kan kelihatan di sini ya, sekitar 396 ini ya, area pentingnya ya, 428 dan 396 ya. Ini masih kecenderungan turun ke bawah ya. Jadi kalau saya bahas di analisa saham mingguan bukan berarti pasti buy enggak ya. Ada beberapa yang hati-hati karena dia masih resiko turun ke bawah. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Kalau maupun mau buy ya tunggu kalau dia naik ke atas 505 lah buy-nya ya, atau 520 lebih amannya ya. Ini area buy weakness yang saya sudah sebutkan. Karena kalau dia berhasil naik ke atas 520 paling tidak ya dia dikasih 550 lah. Paling tidak kalau dia gagal ya seperti itu ya. 550 masih bisa tercapai seperti itu ya. Itu kurang lebih cukup untuk BPKP. Oke, berikutnya untuk BABP. Di sini untuk weekly-nya BABP ya. Saya sebutkan dulu, dia akan mengadakan right issue ya. Date-nya di sini tanggalnya 8 September 2021. Perbandingannya 2:1. Jadi 2 lembar saham lama akan mendapatkan satu lembar saham baru ya di harga 318. Jadi kalau misalnya saya hitung di harga penutupan sekarang ya, itu harga penutupannya kan di 382 ya. Sebentar saya hitungkan ya. Jadi sebentar saya hitungkan dulu. Di harga 382 ya. Ini rasionya 2:1. 2 saham lama mendapatkan satu saham untuk right issue di harga 318 ya. Harga saham barunya 318, harga saham terakhirnya dia di 382 ya closingnya ya. Di sini ya. Sebentar saya pastikan dulu ya 382 ya. Jadi ini kan saya punya kalkulatornya ya. Nanti harga teoritisnya sebentar. Sekitar harga 360 ya. Jadi saya gambarkan di garisnya di sini ya. Kalau misalnya asumsinya nanti kalau misalnya tanggal 8 September dia ditutup di harga 382 ya. Tapi kalau ditutup di harga lain ya kurang lebih beda nanti ya. Jadi saya gambarkan dulu di sini untuk
levelnya 360 kurang lebih ya. Itu harga teoritisnya. Sedangkan harga sekarang di harga 382 ya. Jadi kita kemungkinan bisa pakai acuan ini ya, swing low-nya ya. 350 ya. Itu batasan stop loss kita ya. Kalau misalnya sudah punya sahamnya ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 350 ya, hati-hati aja, support berikutnya di 262 ya. Resisten terdekatnya untuk weekly-nya ya, dia di 450. Kalau dalam 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout ya, kemungkinan target berikutnya di 630 ya. Itu untuk BABP. Kalau posisi sekarang ini daily-nya seperti ini ya, sudah saya gambarkan ya. Memang ini kecenderungan testing area ini ya, 360 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, ini area buy on weakness. Artinya kalau misalnya dia turun di bawah 360, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 360 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya. Jadi dia kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya, boleh buy, banyak bertahap ya, setiap kelipatan Rp20. Ya kalau rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya paling tidak ya di sini bisa take profit kurang lebih sekitar area ini ya 450 lah paling nggak minim ya. Ya lumayan dari 360 ke atas ke 450 ya. Itu yang sebelumnya. Tapi ini posisinya masih cenderung turun ke bawah ya. Yang sudah punya kalau misalnya belum pasang trailing stop dan stop loss ya, jagain aja di 380 dan 360. Jadi kalau turun di bawah 380 jual dulu sebagian ya 50%. Kalau turun lagi di bawah 360 ya jual dulu semuanya seperti itu ya. Yang belum punya kalau mau trading buy ya, tunggu dia kalau rebound ke atas 360 barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja karena kecenderungan di sini dia posisinya ya dia masih kecenderungan untuk downtrend ya seperti itu ya. Walaupun kalau kita lihat di weekly-nya cenderung masuk di range-nya ini ya. 350 sampai dengan 450. Range-nya memang jauh ya seperti itu ya. Tapi ini kecenderungan masih langsung turun ke bawah ya. Jangka pendeknya masih cenderung downtrend testing ini ya 340-an ya. 340 sampai dengan 360. Jadi yang mau buy jangan terlalu agresif, tunggu kalau dia berhasil rebound aja ya, buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher ya, itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 420 buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 476 tambah lagi, target price terdekatnya di 500 ya seperti itu ya. Itu untuk BABP ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu pasti ya nanti bakalan diangkat atau enggak. Tapi yang pasti di sini ya tadi saya hitungkan untuk harga teoritisnya kalau asumsinya nanti tanggal 9 September maaf tanggal 8 September ya untuk kumtinnya ya. Dia ditutup di harga sama 382 maka harga teoritisnya dia di harga 360-an ya. Jadi kita pakai acuan supportnya 350 ya. Intinya selama berada di atas 350 ya dia masih cukup potensial ya seperti itu. Tapi nanti bakalan setelah right issue bakalan diturunkan lagi atau dinaikkan kita nggak akan pernah tahu 100% ya. Seperti itu ya. Yang pasti pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Nilainya sih nggak terlalu jauh dari harga teoritisnya ya kalau saya hitungkan ya. Jadi menurut saya sih pakai garis-garis saya masih cukup valid ya kalau mau trading buy di BABP seperti itu ya kurang lebih ya. Oke berikutnya untuk BGTG. BGTG juga mau mengadakan right issue ya, tapi keputusannya pastinya belum tahu pasti ya. Rasionya dan harga pelaksanaannya setahu saya sih saya cek belum ada ya. Jadi di sini untuk support dan resistennya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan. Supportnya di 212. Jadi dia testing ya. Kalau dalam satu minggu ini ya, minggu ini ya, dia gagal rebound ke atas 212. Ada kemungkinan kalau dia turun di bawah 212, turunnya bisa dalam ya, sampai 117-an kurang lebih nih swing low-nya ya. Jadi hati-hati karena sebelumnya dia ekornya panjang ke atas ya, gagal breakout ke atas 212, dia turun terus sampai 117 ya seperti itu ya. Itu yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kemudian yang mau buy ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Ini saya kotain ya 230 ya. Artinya nah sekarang kan harganya kan 218 ya penutupannya. Jadi kalau mau buy on weakness itu kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 230 barusan kita buy. Seperti ini sebelumnya sebelah kiri ya. Dia turun-turun terus ya. Kemudian 230 ke atas rebound buy ya. Jadi buy-nya bertahap naik lagi ke atas 246 tambah lagi naik lagi ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan tinggal ikutin aja. Ini kecenderungannya masih cenderung downtrend ya walaupun dia sebelumnya berhasil naik ya. Dari ini kan turun ya, kemudian dia naik ya. Tapi di sini kita lihat swing high yang di sini dia masih lebih rendah daripada swing high sebelumnya ya. Jadi hati-hati masih resiko ke bawah ya. Walaupun rebound ke atas ya. Paling tidak ya mungkin dia testing lagi 285 ini ya, kurang lebih area yang saya sebutkan di sini ya.
Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 285 ya kemudian kemungkinan besar dia akan turun lagi testing area 212 ya. Ya seperti itu ya. Untuk BGTG pasang aja trailing stop dan stop lossnya kalau sudah punya ya. Kecenderungan ini masih lesu ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya tadi ya, ini dia testing 212. Ini area penting ya. Jadi jangan lupa kalau turun di bawah 212, lebih baik sih jual dulu semuanya lah ya. Seperti itu resiko ya. Kalau mau buy on weakness tunggu kalau naik ke atas 230 baru sampai. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena dia kecenderungan masih turun ke bawah. Kurang lebih untuk BGTG. Kemudian AGRO. Nah, dia di sini sideways ya, testing di area 2260 kurang lebih ya. Ini support yang saya gambarkan. Jadi dia pergerakannya masih di area sekitar 2260 dan 2920. Memang minggu lalu sempat turun di bawahnya 2260 ya, di 2220 untuk AGRO. Jadi dia masih testing. Untuk AGRO dia juga akan mengadakan night issue. Persetujuannya untuk RUPS di tanggal 27 September 2021 ya. Untuk AGRO. Kalau menurut saya sih harga sekarang sih dia sudah cukup tinggi ya. Apakah setelah right issue bakalan dinaikkan lagi? Saya sih terus terang aja pesimis ya kalau setelah right issue bakalan dinaikkan lagi. Tapi ya nggak tahu ya seperti itu ya. Karena AGRO itu dia sahamnya terus terang aja ya spektakuler ya. Kalau dia dinaikkan ke atas dia terbangnya atau naiknya tinggi banget ya. Tapi kalau dia turun ya sudah mulai turun, dia turunnya juga lumayan dalam ya. Dia bisa turunnya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Seperti sebelumnya ini ya. Nah, dia naiknya di sini kita lihat 4 minggu ya. Tapi dia kemudian dia koreksi cenderung sideways, kemudian koreksi ya. Ini turunnya dia berminggu-minggu ya, bahkan berbulan-bulan ya. Kalau dia naik, dia juga bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau untuk AGRO sih, kalau belinya sih sistemnya nyicil aja, jangan terlalu agresif. Karena ini terus terang aja harganya sudah mahal banget ya, kalau terus terang saya. Tapi nggak tahu kenapa kok asing suka banget di AGRO ya. Nah, kita lihat akumulasi pembeliannya sih lumayan bagus ya seperti itu untuk AGRO ya. Ini cenderung sideways, testing area 2260 ya. Saya sudah sebutkan memang sebelumnya area buy and weakness-nya sekitar 2260 ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Maksimum di area 2050 dan 1965 ya. Itu maksimum stop loss-nya untuk AGRO. Jadi selama kurang lebih di atas 2000 lah ya, itu masih cukup bagus lah ya untuk AGRO ya. Kemungkinannya masih bisa breakout ke atas 2800 ada ya. Jadi belinya bertahap, kalau dia naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Tapi saran saya sih jangan terlalu banyak ya. Ini memang dia cenderungan sideways, tapi menurut saya sih kekuatannya uptrendnya kalau dia breakout ke atas 2800 kemungkinan masih kuat ya ke atas 3350 sampai dengan 3500. Tapi sebelum dia breakout ke atas 2800 ya, ini ada resistennya di sini, swing high-nya maksimum di 2920. Itu sepertinya resistennya cukup kuat ya. Karena ini sudah kurang lebih, ini kan di akhir bulan Juli ya. Dia sampai high-nya di 2920 tanggal 28 Juli ya. Kurang lebih sekitar 1 bulanan lebih ya. Dia masih belum berhasil breakout ke atas 2920. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif maksud saya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AGRO. Berikutnya untuk baca. Baca di sini dia juga akan naik issue tapi saya belum dapat informasinya ya. Rasio dan harga pelaksanaannya. Jadi sekarang ini dia sudah saya sebutkan kalau turun di bawah 492 ya. Dia akan kecenderungan testing 374 ya. Jadi yang sudah punya hati-hati, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Di sini kalau saya gambar di swing low sebelumnya di sini ya. Ini ada swing low-nya ya. Ini ada swing high-nya juga di sini ya. Dia 424 ya. Jadi kecenderungan masih testing area 424 ya. Minggu lalu sempat low-nya di bawah 424 ya. Jadi kalau minggu ini dia turun lagi di bawah 424, saran saya sih jual dulu semuanya ya. Atau kalau mau ya jual dulu sebagian. Nanti kalau turun lagi di bawah 374 ya lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 374 ya, hati-hati ya di sini ya. Dia bisa turun dalam ya sampai dengan area kurang lebih sekitar ini ya. 308, bahkan bisa sampai di bawahnya ini ya. Bisa sampai ke area 212 ya. Jadi jangan terlalu optimis juga. Kalau dilihat dari pembelian asing sih masih cukup ramai ya seperti itu ya. Tapi di sini saya nyarankan jangan lihat asingnya ya, fokus ke pergerakan harganya. Memang di sini ya, kalau saya sudah pernah analisa sebelumnya ya, kalau dia bentuk perahu ini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 590 memang peluangnya cukup besar untuk target price sampai 900 bisa ya. Tapi sayangnya dia gagal sebelumnya ya, seperti itu ya.
Jadi kalau gagal seperti ini, sebenarnya bukan salahnya Pak Sunar ya. Yang memang market saya nggak bisa ngatur harganya ya. Ini dia mencoba tembus lagi, dia gagal turun lagi. Nah, di sini adalah area buy on weakness bagi yang mau coba-coba untuk buy ya, spekulasi buy on weakness. Jadi kalau dia koreksi di bawah 400, tunggu kalau dia naik ke atas 404 baru buy ya, seperti itu ya. Nah, naik lagi ke atas 416 tambah lagi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tunggu di sini nggak dikasih ya, kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih pakai acuan 476 aja ya. Jadi ini 476 ya acuannya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 476 ya, silakan buy high sell higher boleh, buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 515 tambah lagi, naik lagi ke atas 545 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekannya di resistennya 590 kurang lebih ya. Jadi masih belum buy istilahnya ya, masih testing supportnya yang di bawah ini ya. Jadi hati-hati aja, kalau beli ya tunggu di atas saja, naik ke atas 476 baru beli ya. Kalau naik ke atas 450 buy ya terlalu dekat ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 428 dan 416 ya. Kalau mau spekulasi buy sekarang, stop lossnya di sana, dua level ya. Kurang lebih cukup untuk baca ya. Untuk BFIN, untuk weekly-nya kita lihat dia masih di range-nya 1015 sampai dengan 1230. Ini supportnya 1015 saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Swing high sebelumnya di sini di 1015. Jadi ini kalau selama bertahan di atas 1015, sebenarnya untuk BFIN dia masih potensial untuk breakout ke atas 1230 ke atas ya. Memang di sini ya dia harganya sudah naik tinggi ya. Uptrendnya memang masih cukup bagus walaupun dia fluktuasinya lumayan tinggi ya fluktuasinya ya. Karena sebelumnya dia dari 1230 dia berhasil naik sampai 1230, tapi ternyata dia gagal ya. Setelah naik breakout higher ya, dia gagal turun, koreksinya sampai low-nya 915. Ini cukup dalam loh ya, dari 1230 ke 915. Kemudian dia rebound lagi naik ke atas 1015. Jadi selama di atas 1015 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1230 dengan target price-nya di 1400 dan 1600. Kalau kita lihat pergerakannya ya, ini seperti anak tangga ya. Dia naik kemudian sideways-nya di sini lama ya. Berhasil breakout, sideways, breakout ya. Ini turun koreksi cenderung sideways, testing 1230. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1230 seperti sebelumnya ya, di sini ya dia breakout ya. Ya masih kemungkinan targetnya paling nggak 1400 dikasih lah seperti itu ya untuk BFIN. Ya uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini saya gambarkan sebelumnya ya, garis-garis uptrendnya untuk channelnya ya, uptrendnya ya. Kalau mau trading buy ya, ini saya lihat di daily-nya ya. Ini garis-garisnya banyak memangnya ya. Tujuannya untuk bertahap aja. Buy on weakness-nya kalau belum punya di 1020 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1020, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1020. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1020, jangan buy dulu ya. Jadi seperti ini ya, dia koreksi sebelumnya. Ini saya sebutkan area buy on weakness kan. Kira-kira cocok nggak analisa sama Pak Sunar? Ya ini memang bener kan, naik ke atas 1020 buy, naik lagi ke atas 1060 tambah lagi ya. Ini naik lagi ke atas 1100 tambah lagi. Ternyata gagal, turun lagi ke bawah. Ya harusnya sudah pasang trailing stop seperti itu ya. Nah kemudian dia testing lagi 1020, berhasil rebound lagi ya, kalau mau buy lagi boleh silakan ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Ya kalau buy 1020 ke atas buy, ya stop loss-nya di 980. Kalau dia turun buy 980 ya jual dulu seperti itu ya. Jadi mudah. Intinya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Dicatat aja. Kalau misalnya buy on weakness gak dikasih, kalau dia berhasil breakout ke atas 1150, kalau mau buy ya silahkan ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini resistennya cukup kuat ya. Ini di harga 1230 ya, resisten terdekannya ya. Jadi kalau naik ke atas 1150 buy, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1230, kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 1250 tambah lagi. Dengan target berikutnya di area sekitar 1350-an ya. Ini untuk BFIN. Sebelumnya ini sudah saya kasih analisanya ya. Bentuknya seperti rounding bottom ya, perahu ya. Kalau ini kedalamannya diukur, ini ketinggiannya kurang lebih sudah tercapai ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini misalnya membentuk rounding bottom lagi ya, kalau saya ukur lagi ya, ini sebelumnya kan saya ukur dari sini ya, ini rounding bottom ya. Ini ketinggiannya saya sudah ukur ya, diplotkan ke atas ya. Jadi sebelumnya ini didapat dari sini ya. Ini kurang lebih kedalamannya dari rounding bottom, saya plotkan ke atas ya. Jadi target price-nya kurang lebih di sini ya. Ini kan kurang lebih tercapai lah ya. Ya nggak bisa pas banget di 1250 ya. Jadi market itu nggak harus ikut persis di gambaran analisa teknikal kita ya, enggak ya.
Kalau bisa ikut persis ya semuanya pada kaya raya ya. Digambar persis pas di 1250 jual. Ya kaya raya seperti itu ya. Nah, di sini kan kenyataannya hanya 1230 kemudian turun ya seperti itu ya. Di sini juga sepertinya akan membentuk formasi rounding bottom ya di sini ya. Jadi seperti ini rounding ya. Ya nggak sempurna banget yang ini kan hampir seperti rounding ya. Yang ini agak seperti huruf V gini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1230, kira-kira kalau target price-nya menurut chart pattern ya. Kalau Anda mau belajar mengenai chart pattern, bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns ya. Di situ dikatakan rounding bottom di sini ya. Ini targetnya kita ukur ketinggiannya, kedalamannya ini ya. Kalau saya plotkan ke atas, maka dia ketinggiannya bisa sampai tinggi sampai dengan jauh ya di sini ya. Kurang lebih sekitar area 1600 ya. Itu targetnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1350. Karena secara keseluruhan uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Ya kalau kita lihat di sini ya. Kadang susah ya kalau ngomong ketinggian ya. Misalnya ya kita posisinya sekarang kan posisinya sudah terjadi. Jadi ngomongnya gampang. Kalau belum terjadi misalnya dari posisi ini ya. Ini kan dia naiknya sudah tinggi ya. Ya kan? Kemudian ini kan sempat high-nya di sini ya. 635, kemudian dia turun ya. Nah, ternyata minggu depannya dia masih bisa breakout lagi. Walaupun di sini sideways, ini ada ekor panjang ya, tengah-tengahnya merah ini ya. Ekor panjang ke atas itu inverted hammer ya, seperti ini ya. Dia cenderung pembalikan arah. Ternyata dia nggak berbalik arah kan, masih tetap sideways, kemudian dia berhasil breakout malah higher high. Walaupun di sini dia sempat lower low ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang market seperti itu ya. Kalau kita sudah gambarkan supportnya, jual turun, dijual karena dia turun by supportnya untuk ke atas ya seperti itu ya. Ternyata balik lagi ke atas. Ya kadang-kadang memang kita harus disiplin ya seperti itu ya. Bukan hanya disiplin cut loss tapi juga disiplin buyback. Kalau dia uptrendnya masih cukup bagus seperti ini ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, tembus ke atas supportnya yang sebelumnya ditembus ke bawah, ya kita bisa buyback ya seperti itu ya. Nah, di sini memang dia berusaha untuk breakout ke atasnya 1230 ya dalam 1-2 minggu ke depannya. Ya bakalan sukses atau tidak ya kita nggak tahu. Paling tidak kalau dia berhasil breakout ke atas 1230 ya 1350 ya tercapai lah seperti itu ya. Itu dekatnya. Kalau mengikuti chart patternnya ya mudah-mudahan dikasih 1600 ya. Tapi menurut saya sih 1500 paling lebih masuk akal lah ya, terdekatnya 1500 kalau dia berhasil breakout ya. Ya memang ini terus terang aja di ketinggian ya, tapi selama tahu pasang stop lossnya di mana ya kan, kalau naik lagi tambah lagi ya baiknya bertahap ya. Menurut saya sih cukup aman ya kalau trading di ketinggian ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai takut ketinggian ya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya harganya masih cenderung akan naik. Nah kalau ternyata gagal ya berarti bukan salahnya Pak Suntar, enggak ya. Karena saya menganut prinsip klasik analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal itu pondasinya ada 3 ya. Yang pertama, harga terbentuk karena berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Kalau permintaan lebih banyak dari penawaran, harga cenderung akan naik. Kemudian kalau permintaan lebih kecil dari penawaran, harga akan cenderung turun. Itu hukum yang pertama ya, pondasinya analisa teknikal. Yang kedua, tren akan tetap berlangsung ya. Jadi tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi kalau uptrend, sebelum dia ada konfirmasi pembalikan arah, baik itu balik arahnya ke sideways atau ke downtrend ya, dia akan terus tetap berlaku ya seperti itu ya, masih tetap uptrend ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Ya memang dia sebelumnya naik uptrend kemudian sideways lagi ya, tapi primary trendnya dia secara keseluruhan dia masih naik ke atas ya. Saya sudah sebutkan tadi ya di weekly-nya ini gambarnya tadi ya yang di sini ya, masih cenderung naik ke atas seperti itu ya. Jadi menurut saya sih jangan terlalu takut-takut ketinggian. Kalau misalnya takut, solusinya ada 3 ya. Yang pertama belinya bertahap aja. Yang kedua buy on weakness ya, ketika dia koreksi di jalur uptrendnya. Atau yang ketiga pilih saham yang lainnya. Jadi seperti itu aja. Jadi mudah banget. Terus kemudian nanti yang prinsip pondasi dari analisa teknikal yang ketiga ya. Tadi saya sebutkan ada 3 ya. Itu history akan berulang dengan sendirinya. Jadi sejarah itu akan berulang lagi ya. Jadi kenapa sejarah akan berulang? Nah itu dari chart patterns ya. Jadi kalau ada pattern-pattern tertentu, dia akan kecenderungan akan mengulang. Ya seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini ada rounding bottom ya. Dia kalau breakout target price di mana kurang lebih bisa tahu, bisa diukur ya seperti itu ya. Karena sebelumnya sudah diteliti ya.
berdasarkan chart pattern kalau rounding bottom dia berhasil breakout ke atas permukaannya. Nah, ketinggiannya adalah dari kedalaman sebelumnya kita ukur, kita plotkan ke atas, itu adalah target price-nya ya. Di sini memang terjadi target price-nya di sini ya, seperti itu ya. Jadi kalau breakout jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau sudah terjadi di sini kan gampang. Oh, Pak Suntar ini breakout, ya dia masih higher high ya, kan sudah terjadi. Tapi kalau di sini ya, mungkin setelah breakout ini, wah sudah breakout beli, ternyata turun lagi, nyangkut saya. Stop loss, cut loss ya. Terus saya sudah jual, besoknya naik lagi Pak Suntar. Breakout malah higher high, naiknya tinggi banget gitu ya. Ya memang itulah istilahnya keindahan dari analisa teknikal ya. Kita nggak akan pernah tahu yang terjadi seperti apa. Kadang-kadang sudah cut loss, ternyata besoknya naik lagi ya, seperti itu ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus, tapi kan dia gagal breakout sepertinya kelihatannya ini ya. Seperti ini ya, bentuknya seperti hammer. Tapi di sini kalau kita lihat ya, mungkin kalau pasang stop lossnya waktu marketnya jalan ya sudah kena stop loss di sini ya. Kalau misalnya stop lossnya terlalu jauh, ya belum kena ya. Kalau terlalu dekat stop lossnya ya kena ya, seperti itu ya. Jadi dia berhasil breakout malah naiknya tinggi ya, seperti itu ya. Ya, kalau kunci sukses di saham ya saya sudah pernah sebutkan ya. Sebenarnya kunci sukses di saham ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin ya. Yang pertama sabar, kita harus menunggu ya. Kadang-kadang memang sideways-nya lama banget ya barusan dia breakout ya. Kemudian kita harus fokus yang kedua. Fokus dalam arti seperti ini ya. Misalnya kita hanya trading di saham-saham tertentu aja yang kita kenal baik karakteristiknya ya. Jadi jangan sampai kita sudah pegang saham A, kita nggak sabaran, nggak fokus ya, ikut telegram grup B, C, dan D ya. Terus telegram grup B nyaranin saham B ya. Ya kita sudah pegang saham A, lama nggak naik-naik, kita jual. Ikut yang naik-naik seperti saham B ya, naiknya tinggi, katanya dipom-pom di grup lain, masih bisa naik lagi. Akhirnya yang A dilepas, beli yang B. Nah yang B dibeli, kemudian turun karena harganya sudah naik tinggi, koreksi orang-orang pada take profit kan. Nah saham A yang lama yang tunggu gak naik-naik ya, karena sideways ya, akhirnya naik tinggi setelah dia dijual ya, seperti itu ya, karena kita nggak fokus ya kan, karena masih sideways, uptrendnya mungkin masih bagus ya, dia masih istirahat ya, istilahnya seperti itu ya. Kalau orang lari ke atas ya, nah mendaki gunung ya, kalau orang mendaki gunung ke atas ya kan dia masih capek ya, tunggu istirahat ya. Kadang-kadang sideways memang gitulah, lama ya. Kalau dia berhasil breakout ya kita jangan lupa untuk beli ya, seperti itu ya, atau nambah lagi kalau sudah punya ya. Itu kunci suksesnya. Yang ketiga adalah disiplin ya. Disiplin dalam arti kalau kena cut loss ya, kena stop loss ya, ya harus jual dulu. Tapi disiplin bukan hanya disiplin untuk cut loss ya, juga disiplin buyback ya. Kadang-kadang kalau sudah di cut ya, dia berhasil naik lagi ya, kita buyback aja seperti itu ya. Buybacknya berapa persen ya, lihat volumenya juga ya. Kalau volumenya tinggi ya mungkin buybacknya 50%-nya langsung boleh ya. Jadi dia sudah berhasil breakout lagi ya ke atas seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah kalau trading ya. Ya yang penting trading itu kita harus semangat ya, seperti itu ya. Jangan sampai semangatnya hanya karena kalau sudah profit banyak terus pamer kemana-mana gitu ya. Oh, saya profitnya banyak gitu. Tapi kalau lossnya banyak, diam aja gitu. Kadang-kadang kalau ditanyain itu ya, woi kamu gak trading lagi gitu ya. Alasannya, oh enggak sih sibuk akhir-akhir ini banyak kerjaan gitu ya, seperti itu. Ya mungkin aja sahamnya nyangkut ya, bisa aja seperti itu ya. Ya kadang-kadang ya sifat manusia memang gitulah. Istilahnya gimana lah perasaannya ya kalau sudah lossnya, apalagi lossnya dalam seperti itu ya. Biasanya jarang, setahu saya sih kalau orang yang loss pamer kemana-mana jarang ya. Biasanya yang pamer kemana-mana itu yang profitnya banyak ya, seperti itu ya. Jarang orang yang loss dipamerkan kemana-mana, itu jarang ya, seperti itu ya. Karena susah juga ya, kalau loss nanti ya orang-orang pada nyindir seperti ini. Ya salah Anda sendiri, Anda nggak mau cut loss ya, seperti itu ya. Malah disalahkan nanti Anda ya. Ya seperti itulah kurang lebih dinamikanya ya. Seperti biasanya, doa saya salam sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Kemudian kasih saran, kalau ada saran, ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa cek juga analisa saham mingguan yang lainnya ya. Karena dia bukan hanya ini aja, ada beberapa video ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode 6 September sampai dengan 10 September 2021. Terima kasih banyak.